biasa? Yes, yes, yes. Wah, adik-adik, tidak terasa ya kita udah memasuki bulan Desember. Bulan yang kita tunggu-tunggu nih adik-adik, yaitu bulan Natal. Udah nggak sabar lagi kan untuk merayakan Natal? Yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau beribadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semuanya udah siap kan memuji Tuhan? Yuk langsung undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Selamat datang.
mau siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau angkat pujian seperti palungan. Layakanlah hati kami untuk menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa Kasih-Mu. kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal
Kristus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, kakak mengundang kita semuanya untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong semuanya supaya kami tenang, supaya kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan. Matius 1, Lukas 2 ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Siapa yang diberkati firman Tuhan hari ini? Angkat tangan. Mantap, semuanya anak-anak Tuhan yang masih tetap setia mendengarkan firman Tuhan.
Nah, adik-adik masih ingat nggak siapa nama ayahnya Tuhan Yesus? Betul, yaitu Yusuf. Nama ibunya siapa? Iya, Maria. Nah, di mana Tuhan Yesus lahir? Di rumah sakit mana? Oh, ternyata bukan di rumah sakit. Kalau sekarang kan kita lahirnya di rumah sakit. Di mana lagi? Di rumah bidan. Ternyata Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Wah, kasihan sekali ya. Tapi sekalipun Tuhan Yesus lahir di kandang domba, ternyata Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya nanti yang menyelamatkan kita semua umat manusia yang berdosa. Wah, ternyata dia adalah raja di atas segala raja. Betul, kita bangga punya Tuhan Yesus yang hebat, yang dahsyat. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus? Ya, mantap. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Ini dihafal ya. Kita baca bersama-sama. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23b. 1, 2, 3. Ya. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke, demikian ayat hafalan kita dan firman Tuhan. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini tentang kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang hebat, punya Tuhan Yesus yang dahsyat dalam hidup kami. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang hormat kepada Tuhan Yesus, dan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, udah pada ngerti belum cerita firman Tuhannya? Sudah, wah luar biasa adik-adik ya. Sekarang kita mau menyiapkan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Sambil kita mau angkat pujian, hai mari berhimpun.
kumpulin di rumah masing-masing dulu ya. Nanti waktu ibadah di gereja boleh dikumpulin di gereja. Ya, kita udah selesai sekolah minggu hari ini. Kita mau tutup ibadah kita dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah beribadah sekolah minggu. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati juga. Kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah pekerjaan papa mama kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye. God bless you.